Apa saja syarat sholat? Syarat sholat itu ada 6. Ada 6 syarat-syarat dari sholat. Yang pertama adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Artinya dia mengerjakan sholat itu adalah di waktunya. Nah, di waktu-waktu sholat. Dan itu sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Dalil yang menunjukkan adalah firman Allah, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Ada 4 kesepakatan dari ulama berkaitan dengan waktu sholat. Ada 4. Yang pertama adalah apa? Sepakat ulama bahwa sholat itu harus dikerjakan pada waktunya. Jadi sholat itu harus dikerjakan di waktunya. Itu sepakat. Yang kedua, sepakat juga para ulama bahwa sholat itu tidak sah jika dikerjakan sebelum waktunya. Sekarang sholat maghrib, sah nggak sholatnya? Kenapa tidak sah? Karena belum masuk waktu maghrib, iya kan? Kalau sekarang sholat isya, sah nggak sholatnya? Tidak sah. Kenapa? Karena belum masuk waktunya. Maka apa? Sepakat ulama, sholatnya itu tidak sah jika dikerjakan sebelum waktunya. Yang ketiga, sepakat juga para ulama bahwa sholat itu tidak sah jika dikerjakan sudah habis waktunya dengan sengaja. Sekarang dia sholat duhur sekarang ini dengan sengaja. Sah nggak sholat duhurnya sekarang sengaja? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena duhur itu sudah habis waktunya, iya kan? Sekarang sudah waktunya asar. Ini adalah apa? Kesepakatan yang ketiga. Yang keempat, kesepakatan yang keempat, sepakat juga para ulama bahwa sholatnya sah jika dikerjakan sudah habis waktunya, tidak sengaja, atau karena ada uzur atau karena ada alasan. Seperti misalnya apa? Sekarang sholat duhur bagi mereka yang ketiduran. Boleh nggak dia sholat duhur sekarang ini karena ketiduran tadi? Jawabannya adalah iya kan? Boleh. Jadi dia tidur jam 11. Sekarang bangun jam 4. Padahal dia belum sholat duhur. Boleh nggak dia sholat duhur sekarang? Padahal waktunya duhur sudah habis. Ya boleh. Kenapa? Karena bukan kesengajaan. Jadi karena sholat itu dikerjakan bukan karena kesengajaan, maka sholatnya adalah sah. Syarat yang kedua dari sholat adalah apa? Suci dari hadas besar dan kecil. Suci dari hadas besar dan kecil. Maksudnya hadas besar itu adalah mandi dan hadas kecil itu adalah wudu. Adapun harus berwudu berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu. Hai orang-orang yang beriman, idza kuntum ilas sholat, jika kalian mengerjakan sholat, faghsilu wujuhakum, ini adalah perintah berwudu. Basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai dengan siku, usaplah kepala-kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bayn, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai dengan mata-mata kaki kalian. Tapi ini adalah hadas kecil, yaitu dengan harus berwudu. Wa in kuntum junuban, kalau kalian hadas besar atau junub, fattahharu, maka harus mandi. Tapi ini dalil menunjukkan bahwa sholat itu baru bisa sah kalau bersih dari suci dari hadas kecil yaitu wudu, dan suci dari hadas besar yaitu mandi. Itu dalil dari Al-Quran. Adapun dalil dari Sunnah yang menunjukkan bahwa wudu adalah syarat sholat adalah hadis Ibnu Umar. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat dengan tanpa bersuci. Tapi ini dalil
juga dalil dari sunnah menunjukkan wudu adalah merupakan syarat sahnya sholat. Adapun syarat yang ketiga dari dari sholat, syarat yang ketiga dari sholat adalah apa? Pakaian, badan dan tempat itu harus suci dari najis. Jadi badannya, pakaiannya dan tempatnya itu harus betul-betul bersih dari najis. Adapun dalil tentang pakaian harus bersih, harus suci adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muddatsir, wa thiyabaka fatahhir. Hendaklah pakaianmu itu kamu bersihkan. Hendaklah pakaianmu kamu bersihkan. Itu adalah dalil menunjukkan pakaian itu harus bersih dari najasa. Demikian juga firman Allah dalam ayat yang lain dalam surah Al-A'raf ayat 31, yaitu adalah apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhu zinatakum inda kulli masjid." Ambillah pakaian-pakaian kalian yang bersih lagi suci ketika mendatangi masjid. Tapi itu dalil karena pakaian yang bersih dan suci artinya harus betul-betul bersih dari najis. Harus betul-betul suci dari najis pakaiannya ketika mendatangi masjid. Adapun itu dalil dari Al-Quran. Adapun dalil dari Sunnah yang menunjukkan pakaian, namanya pakaian itu apa saja yang dipakai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ujung kaki misalnya apa? Anda memakai sendal, sepatu, kaos kaki. Kemudian Anda memakai, kalau yang wanita misalnya, gelang kaki, ya kan. Kemudian Anda memakai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ujung kepala itu sampai misalnya apa? Peci, ya kan. Kalau perempuan adalah kerudung, mukenanya yang menutupi kepala, itu semuanya harus bersih. Bagi wanita itu semuanya, ikat rambut itu semuanya harus bersih. Namanya pakaian. Apa yang dia pakai? Ikat rambut, ya kan. Ikat rambut, apalagi namanya bando yang dipakai untuk supaya rambutnya, jepitan rambut, ikatan rambut, semua yang dipakai itu harus betul-betul bersih dari najis. Nabi SAW bersabda dalam hadis dari Abu Hurairah, "Idza jaa ahadukum al-masjid," apabila salah seorang dari kalian mendatangi masjid, falyuqallib na'alaihi, hendaklah dia bolak-balik sandalnya. Dia bolak-balik melihat bolak-balik kedua sandalnya. Waliyanzur fihima, dan perhatikan kedua sandalnya. In ra'a khabasan, jika dia melihat ada najis pada sandalnya, maka apa? Atau kotoran, falyamsahu bil ardi, hendaklah dia gosokkan sandalnya di tanah, tentunya di tanah yang bersih. Tsumma liyusalli fihima, setelah itu kemudian sholat dengan keduanya. Dan ini sudah kita bahas dulu berkaitan dengan cara membersihkan najis. Tapi ini dalil yang menunjukkan pakaian itu harus termasuk sandal, kaos kaki, apa saja yang kita pakai, yang melekat di badan lah, termasuk ikat pinggang, termasuk jam tangan, termasuk kalung, apa saja yang dipakai oleh manusia, yang itu adalah apa? Dompet, celana, baju, sarung, ya kan, celana dalam, baju dalam, semuanya harus, itu namanya pakaian harus betul-betul bersih dari najis. Tapi itu dalil dari berkaitan dengan pakaian. Adapun tentang kesucian badan, itu berdasarkan dalil dari Nabi SAW dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib, ketika beliau sedang beliau sering keluar madi. Ali bin Abi Thalib bertanya, dia ingin menanyakan karena dia seorang laki-laki yang sering keluar madi. Maka kemudian Nabi SAW ketika ditanyakan tentang madi, Nabi SAW bersabda, "Tawadda' wa ghasil dzakara." Berwudulah
dan cucilah kemaluanmu. Ini adalah apa? Dalil yang menunjukkan bahwa badan itu harus, badannya termasuk kemaluan, ya kan? Termasuk kemaluan itu harus bersih dari najis. Jadi bukan hanya yang disebutkan dalam hadis ini. Kemaluan itu adalah, jadi kalau dalam kaidah ushul fikih disebutkan sebagian, sebenarnya sebagian untuk menunjukkan keseluruhan. Kenapa kok disebutkan zakar kemaluan di sini? Karena itu yang paling sering kena najis, ya kan? Yang paling sering kena najis, maka tentunya yang sering kena najis itu diingatkan, ya kan? Dan diingatkan juga bagi anggota-anggota badan yang lain yang tidak sering kena najis. Ya mungkin yang tidak sering kena najis kan mungkin dari kepala, dari rambut, kepala, wajah, telinga, hidung, mata, leher, ya kan, kaki. Mungkin kalau kaki sering masih menginjak najis. Tapi ini adalah apa? Dalil menunjukkan bahwa badan itu harus betul-betul bersih dari najis. Juga dalam hadis yang lain ketika wanita istihadah, wanita yang istihadah, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil mustahadah, Nabi SAW berkata kepada wanita yang istihadah, ighsili ankidam wa sholli. Kemudian apa kata Nabi? Bersihkan darah itu darimu, kemudian sholatlah kamu. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa apa? Badan itu harus bersih karena darah istihadah itu adalah najis. Nah, sudah kita sebutkan dalam bab najasa. Adapun tempat harus bersih dari najis adalah berdasarkan hadis sabda Nabi SAW kepada seorang badui yang kencing di salah satu pojok masjid. Karena ada seorang badui kencing di pojok masjid, badui kadang nggak punya ilmu, jahil, dia tidak tahu kalau kencing di masjid itu haram. Tapi apakah Nabi SAW kemudian karena orang yang baru tidak mengenal hukum, itu sebenarnya tidak dihukumi, ya kan? Cuma Nabi SAW memberikan pengajaran kepada sahabat supaya apa? Kalau ada orang kencing ya siram. Apa kata Nabi? Ariku ala baulihi sajlan mimma'in. Ya kan? Sudah siramkan saja di atas kencingnya itu seember air atau setimba air. Tapi itu dalil menunjukkan bahwa kencing ya harus tempatnya yang dikencingi oleh badui tadi itu harus dibersihkan. Ya kalau misalnya di sekarang modelnya karpet, ya karpet kalau dikencingi ya harus dicuci karpetnya. Lantainya harus dipel, itu aja. Lantai dipel, kemudian karpet dicuci. Atau kalau enggak dicuci ya dijemur sampai kering, itu aja. Karena kemarin sudah kita sebutkan di bab membersihkan najis, sesuatu yang kering dengan matahari maka itu sudah bersih, sudah suci. Kasur diompoli, dijemur aja. Setelah itu boleh Anda pakai tidur, boleh Anda sholat di atas kasur tersebut walaupun baunya masih ada sisanya. Ini tidak mempengaruhi. Kenapa? Karena zatnya najis itu sudah tidak ada. Ada beberapa faedah yang perlu diketahui berkaitan dengan ini. Badan, pakaian, dan tempat harus bersih dari najis. Yang pertama adalah apa? Barang siapa sholat dan tidak tahu bahwa di badannya atau pakaiannya atau tempat sholatnya itu ada najis, dia nggak tahu sama sekali. Di pakaiannya, misalnya dia sholat, di pakaiannya dia nggak tahu kalau di pakaiannya ada najis. Dia baru tahu setelah selesai sholat misalnya. Setelah selesai sholat kok ada bau, ada kotoran misalnya. Apakah dia harus mengulangi sholat? Jawabannya adalah tidak. Sholatnya adalah tetap sah dan tidak perlu dia mengulangi. Itu kalau tidak tahu. Yang kedua, jika dia mengetahui pada saat sholat, misalnya dia lagi sholat, dia mengetahui bahwa di pakaiannya ada najis. Bila memungkinkan untuk dibersihkan ketika itu juga, jika memungkinkan maka dia harus bersihkan. Dia harus membersihkan ketika memungkinkan.
Misalnya apa? Sandal. Sandal itu kalau dipakai, kemudian dia mengetahui di situ ada najis, ya kan? Maka caranya gimana? Sudah lepaskan sandalnya aja, ya kan? Sandalnya aja yang dilepas. Dia tahu kalau misalnya kaos kakinya ada najis. Dia baru tahu pada sedang sholat. Sudah copot kaos kaki, selesai. Dia tahu kalau pecinya ada najis, sudah lepas pecinya, sholat, ya kan? Itu adalah apa? Kalau memungkinkan untuk bisa dicopot. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya kan? Tidak memungkinkan, dia harus melepas celana. Misalnya celana harus dilepas, nah, nanti auratnya kelihatan gimana? Atau kalau baju dilepas nanti kelihatan udalnya, pusarnya, auratnya. Akhirnya apa? Ya sudah. Kalau memang tidak bisa, tidak memungkinkan untuk membersihkan, maka sudah lanjutkan sholatnya. Tetap dia lanjutkan dan tidak perlu dia mengulangi sholatnya. Taib itu adalah apa? Berdasarkan hadits dari Nabi SAW, Nabi Sa'id Al-Khudri, annahu sallallahu alaihi wasallam, fa khala'an alaihi, fa khala'an nasu ni'alahum. Falamman sarafa qala lima khalaqtum? Qalu ra'ainaka khalaqta fa khala'na. Faqal inna Jibrila atani fa akhbarani anna bihima khabathan fa idza jaa ahadukum al-masjida falyuqallibna alayhi waliyanzur fihima fa in ra'a khabathan falyamussahu bil ardi thumma liyusalli fihima. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW waktu itu sedang sholat, melepas kedua sandalnya. Maka para sahabat pun karena melihat Nabi SAW melepas sandal, mereka pun juga akhirnya melepas sandal-sandal mereka. Ketika selesai sholat, Nabi SAW bertanya, kenapa kalian melepas sandal? Ya, jawabnya sahabat, karena engkau melepas sandal ya Rasulullah. Kemudian apa kata Nabi? Sesungguhnya Jibril mendatangi saya dan mengatakan bahwa di kedua sandal saya itu ada najis. Maka apa? Oleh karena itu bila seorang dari kalian datang ke masjid, maka lepaslah kedua sandal, baliklah, artinya bolak-balik, perhatikan sandalnya, perhatikan keduanya. Jika dia melihat kotoran, maka gosoklah pada tanah yang bersih, kemudian sholatlah dengan keduanya. Tapi ini dalil menunjukkan bahwa apa? Kalau dia memungkinkan untuk bisa melepas, maka dia lepas. Kalau tidak memungkinkan, maka dia teruskan sholatnya. Dia teruskan sholatnya dan sholat tetap sah sholatnya. Cuma sholat berikutnya itu harus diganti. Misalnya begini, sekarang sholat asar, dia sudah selesai sholat asar. Begitu selesai sholat asar, sudah selesai, ya kan? Tadinya dia nggak tahu kalau di situ ada najis, ya kan? Maka sudah dia tidak tahu kalau di pakaiannya ada najis. Maka insya Allah sholat asarnya sah. Tapi sholat maghrib itu jangan memakai lagi pakaian yang ada najisnya, karena dia sudah tahu bahwa di pakaian itu ada najis, ya kan? Baik itu adalah dia mengetahui, atau tadi yang kedua, kasus yang kedua, yang dia tidak memungkinkan untuk bisa membuka pakaian. Kalau dibuka pakaian nanti auratnya kelihatan. Makanya sudah kita katakan dia teruskan sholat dan sah sholatnya. Tapi sholat berikutnya ya harus diganti. Atau kalau enggak dicuci dulu pakaiannya yang terkena najis. Maka setelah itu di maghrib dia boleh memakainya kembali. Taib, syarat yang keempat dari sholat adalah menutup aurat. Menutup aurat. Dalil yang menunjukkan tentang menutup aurat ini adalah firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 31. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah, yang bersih pada setiap kali memasuki masjid. Di sini para ulama maknanya adalah khudhu zinatakum. Zina artinya apa? Dalam tafsir adalah tutuplah auratmu. Kenapa? Karena orang-orang jahiliyah dulu itu mereka tawaf
keliling Ka'bah itu dalam kondisi telanjang. Tapi ini adalah apa? Dalil yang menunjukkan bahwa sholat itu harus dalam kondisi menutup aurat. Juga dalam hadis, itu dalil dari Al-Quran. Adapun dalil dari Sunnah yang menunjukkan perintah untuk menutup aurat adalah apa? La yaqbalullahu salata haidin illa bikhimarin. Allah tidak akan menerima sholat perempuan yang sudah balik. Sholatnya yang haid. Haid itu berarti wanita yang sudah balik, sudah dewasa. Allah tidak akan menerima sholatnya wanita yang sudah dewasa illa bikhimar, kecuali dengan menutup seluruh tubuhnya. Khimar itu sebenarnya apa? Yang menutupi kepala sampai kaki. Itu mana khimar. Jadi khimar itu jangan dibatasi dengan jilbab. Kalau jilbab artinya jilbab Indonesia ya. Pengertian jilbab Indonesia, karena jilbab pengertian Arab, jilbab itu adalah sama dengan khimar. Artinya menutupi kepala sampai kaki. Itu namanya jilbab. Atau baju kurun. Kalau bahasa kita itu baju mukena. Perempuan yang mukena yang biasanya langsung dari kaki, dari kepala sampai kaki, itu namanya khimar. Jadi bukan hanya kerudung kecil, kerudung itu tidak, mananya adalah apa yang menutupi dari kepala sampai kaki. Karena wanita semuanya adalah aurat. Semuanya adalah aurat kecuali yang memang nampak darinya, yang boleh nampak darinya. Maka aurat itu terbagi menjadi 3. Aurat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ini namanya aurat yang sedang. Ini aurat yang sedang. Aurat yang sedang itu siapa? Adalah auratnya laki-laki dewasa sama dengan auratnya anak perempuan yang belum balik. Ini aurat yang sedang, laki-laki dewasa dan anak perempuan yang belum balik. Auratnya di mana? Antara pusar sampai dengan lutut. Antara pusar sampai dengan lutut. Ini adalah auratnya laki-laki dewasa dan anak perempuan yang belum balik. Dan ini termasuk aurat yang sedang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Nabi SAW, an Amr bin Shu'aib an nabihi an jaddihi marfu'an ma baina surrati war rukbati aurat. Adapun antara pusar dan lutut itu adalah aurat untuk laki-laki dan siapa? Anak perempuan yang belum balik. Ini namanya aurat yang sedang ya. Aurat yang sedang itu siapa? Laki-laki dewasa dan anak perempuan yang belum balik. Juga dalam hadis yang kedua yang menunjukkan bahwa apa? Ini termasuk aurat yang sedang. Maksudnya ini laki-laki dewasa. Paha itu termasuk aurat, ya kan? Paha bagi laki-laki adalah termasuk aurat. Kenapa? Karena tadi dari pusar sampai lutut itu adalah aurat. Berarti paha termasuk adalah aurat. Dalil yang menunjukkan paha termasuk aurat adalah hadits Anjarhat al-Aslami. Qal marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah melewati saya, wa alayya burdatun, dan ketika itu saya memakai kain burda, wa kadin kasafat faqidi, dan sedang paha saya itu terlihat tersingkap, menutupi kain. Akhirnya kainnya tersingkap sehingga kelihatan pahanya. Apa kata Nabi SAW? Faqala gatti faqidan, tutupilah pahamu, ya kan? Fa innal faqida aura, karena paha itu adalah termasuk aurat. Tapi ini dalil yang menunjukkan lebih menekankan, karena Nabi SAW tadi baina surra war rukbah. Kemudian lebih ditegaskan paha itu adalah termasuk dalam aurat. Kemudian yang ketiga, yang ini B, yang kedua, ada aurat yang berat. Ada aurat yang berat. Aurat yang berat itu diperuntukkan buat siapa? Adalah diperuntukkan buat perempuan dewasa. Ya.
Buat perempuan dewasa ini termasuk aurat yang berat. Kenapa dikatakan berat? Karena semua yang ada pada wanita itu adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Kecuali wajah dan telapak tangannya. Jadi ini dalam sholat maupun di luar sholat. Di dalam sholat maupun di luar sholat. Ini ada dinamakan, kita katakan itu berat, ya kan? Makanya apa? Rambut bagi wanita itu termasuk aurat. Termasuk aurat. Ya. Ini juga baru-baru lagi viral di mana? Di Irak. Nah, di Irak itu karena memang kebanyakan itu takfiri. Dia apa? Ada seorang wanita umur berapa itu, 22 apa berapa. Jadi dia rambutnya itu kelihatan, keluar. Rambutnya itu keluar. Sampai kemudian apa? Istilahnya karena terlihat rambutnya, sama polisi ditangkap. Polisi ditangkap. Karena itu dianggap apa? Sudah memperlihatkan aurat. Ditangkap, yang ternyata apa? Dia istilahnya disiksa. Sampai kemudian dilarikan di rumah sakit, meninggal. Nah, alasannya banyak lah. Ada yang bilang, ya kalau pihak kepolisian bilang dia meninggal karena jantung. Kalau yang lain kan meninggal karena dia dipukuli. Sampai kemudian didemo warganya. Jadi masyarakat demo walaupun banyak yang meninggal ketika demo itu. Ini viral dalam minggu-minggu ini. Tapi ini adalah apa? Jadi kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa rambut itu adalah termasuk aurat. Memang tidak ada khilaf di antara para ulama. Rambut itu adalah termasuk aurat. Makanya ketika rambut sedang sholat, rambutnya keluar misalnya, dia tidak ini, maka itu tidak sah sholatnya. Jadi harus betul-betul diperhatikan dalam masalah rambut bagi wanita. Nah, dalil yang menunjukkan adalah apa? Nabi SAW bersabda, al-mar'atu aurah. Wanita itu adalah aurat. Nah, kalau Nabi SAW menyebutkan wanita, itu berarti apa? Wanita itu berarti keseluruhan, ya kan? Keseluruhan dari wanita itu. Adapun mengecualikan wajah dan telapak tangan itu kan berdasarkan dalil dari Al-Quran. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan illa ma dhahara minha, kecuali apa yang boleh nampak darinya, yaitu wajah dan telapak tangan. Adapun dari hadits Nabi SAW yang menunjukkan adalah apa? Yang kita sudah sebutkan tadi, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah tidak akan menerima salat wanita yang sudah haid kecuali apa? Menutupi kepala sampai kaki. Menutupi kepala sampai kaki. Tapi ini dalil yang menunjukkan bahwa itu tidak boleh kelihatan selain itu. Selain itu tidak boleh kelihatan. Walaupun nanti masalah kaki ini masalah khilaf. Masalah khilaf di antara para ulama. Telapak kaki itu boleh nggak kelihatan. Kalau Imam Ahmad sama sekali tidak boleh. Tidak boleh karena itu aurat. Telapak kaki saja nggak boleh kelihatan bagi wanita. Walaupun mazhab Hanafi, ya kaki itu bukan termasuk aurat. Makanya kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang mazhabnya Hanafi, ya nggak pakai apa-apa, nggak pakai kaos kaki, nggak pakai sendal, nggak pakai apa-apa. Jadi sholat cuma baju yang menutupi sampai mata kaki, sebagaimana laki-laki. Jadi menutupi mata kaki, jadi sholat dia kakinya kelihatan persis, ya kan? Sampai mata kakinya kelihatan. Nah itu kalau mazhab Hanafi. Tapi kalau pendapat yang kuat, wallahu taala alam, bahwa apa? Kaki adalah juga termasuk aurat. Kemudian yang ketiga, ini aurat yang ringan. Jadi aurat itu terbagi tiga. Ada aurat yang sedang, berat, dan ringan. Nah, aurat yang ringan itu buat siapa? Adalah buat anak laki-laki yang belum dewasa. Anak laki-laki yang belum dewasa, ini adalah auratnya itu adalah ringan. Ringannya di mana?
Nah, ya sudah, dia hanya menutupi dua kemaluannya, selesai. Iya kan? Dia pakai celana cawat aja udah dikatakan menutup aurat. Pakai cawat itu sudah dikatakan menutup aurat. Celana pendek ya jelas menutupi aurat. Hanya menutupi kita katakan dua kemaluannya itu sudah dikatakan menutup aurat, dan itu termasuk aurat yang ringan. Tapi walaupun kita katakan para ulama menyebutkan ada syarat-syarat pakaian yang lain. Ada yang ini saya tambahkan, ini syarat-syarat pakaian yang memang harus sesuai dengan syariat Islam. Pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama adalah pakaian itu harus tebal, tidak transparan. Tidak transparan. Jadi kalau orang sholat dengan pakaian yang transparan, ya kan, transparan, maka tidak sah sholatnya. Itu kan sama dengan disebutkan oleh Allah kasiat. Dia memakai baju tapi dianggap telanjang. Masa orang sholat sampai celana dalamnya warnanya jelas. Nah, itu kan termasuk nggak sah sholatnya. Celana dalam sampai jelas. Ini termasuk yang kita katakan itu harus betul-betul jangan sampai terlihat, jangan sampai memperlihatkan. Jadi harus betul-betul tebal, tidak transparan. Yang kedua, syarat pakaian yang sesuai syariat adalah harus longgar. Ya, jangan ketat, karena kalau ketat walaupun itu tebal itu kan membentuk lakukan tubuh. Ya, membentuk lakukan tubuh. Sehingga ketika sholat itu ngepres, ya kan? Sampai orang bilang ini body gitar, ini body ini. Nah, ini kan body gitar, body ada yang model kan. Orang kan menganggap itu kan berarti menunjukkan pakaian yang dipakai itu adalah ketat. Nah, itu termasuk ketat itu dianggap tidak berpakaian. Nah, dianggap sama tidak berpakaian. Karena itu membentuk tubuh. Kemudian syarat pakaian yang ketiga, ya tentunya pakaian itu harus bersih dari najis. Nah, baik itu najis hissiyah. Najis hissiyah itu najis yang bisa dilihat, yang bisa dipegang, diinjak, dicium, ya kan? Maupun najis ma'nawiyah. Najis ma'nawiyah itu adalah ya batinnya, yang menunjukkan pakaian itu ada kesyirikan. Nah, pakaian yang kasih jimat, ada raja-raja, ya kan? Itu termasuk pakaian najis. Karena musyrik itu kan najis ma'nawiyah, ya kan? Karena ketika Allah menyebutkan innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik itu adalah najis. Bukan orangnya musyrik itu misalnya misalnya orang manapun, bangsa manapun. Yang jelas kesyirikan itu adalah najis. Pakaian yang dipakai pun juga pakaian yang menunjukkan kesyirikan itu adalah najis. Tapi najis bukan syarat zatnya pakaiannya, tetapi adalah karena di situ ada keyakinan yang lain. Misalnya Anda memakai pakaiannya tukang sihir, dukun santet, ya Anda nggak boleh memakai pakaian yang sudah nggak anti peluru, bukan baju. Kalau baju yang anti peluru mungkin ada, tapi kalau dimasuki sesuatu di dalam pakaiannya sehingga kalau ditembak dia tidak mempan, dibacok nggak mempan, nah itu misalnya ini adalah nggak boleh kita memakai pakaian tersebut. Kenapa? Karena pakaian itu sudah pakaian najis secara maknawi. Ini termasuk pakaian harus bersih dari najis. Ya termasuk kita katakan adalah kalau najis hissiyah, misalnya ikat pinggang harus diperhatikan. Anda jangan menggunakan sembarang ikat pinggang. Karena ada sekarang orang model-model ikat pinggang harus dari kulit, misalnya dia gaya keren kalau pakai kulit ular misalnya. Ikat pinggangnya, atau sepatunya nanti kalau enggak pakai kulit buaya.
misalnya. Atau dia pakai baju dia pakai kulit beruang misalnya. Karena orang-orang kutub, ya kan, orang-orang kutub kan dingin, mereka pakaiannya memang pakaian yang harus tebal, pakai bulu beruang, karena beruang itu tahan dingin, ya kan? Dia bisa menahan dingin. Nah itu kalau dia pakai, ya itu tidak sah secara hukum syariat, karena itu adalah najis hissiyah. Kulit beruang, kulit harimau, kulit buaya, kulit ular, semuanya adalah tidak boleh. Atau najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu adalah walaupun pakaiannya halal tapi ketempelan najis misalnya. Itu tadi namanya najis hukmiyah. Kalau kulit buaya, kulit ular itu namanya najis. Jadi najis itu tinjauan yang lain. Ada tinjauan yang lain, yaitu apa? Ada najis zatiyah, ada najis hukmiyah. Kalau zatiyah itu zatnya, memang bahannya najis. Memang bahannya najis, seperti dari kulit ular, kulit buaya, kulit beruang, itu najis zat, bahannya, zatnya. Kalau najis hukmiyah, bahannya halal, boleh, tetapi apa? Ketempelan najis. Itu namanya najis hukmiyah. Kemudian syarat yang keempat, pakaian yang syar'i. Pakaian yang syar'i itu adalah pakaian itu harus halal. Ya, pakaiannya harus halal. Nah, halalnya pakaian itu ditinjau dari 3 sisi. Dari 3 sisi. Sisi yang pertama yaitu halal dari sisi bahannya. Bahannya pakaian itu harus betul-betul halal. Tidak boleh pakaian yang haram. Yang haram contohnya apa? Sutra bagi laki-laki. Kain sutra bagi laki-laki itu zatnya adalah haram. Nggak boleh laki-laki. Sholat memakai pakaian sutra, itu tidak sah sholatnya. Imam Ahmad mengatakan tidak sah sholatnya. Walaupun mazhab yang lain mengatakan sah sholatnya, tapi dia berdosa. Masa kita sholat juga dapat dosa? Kan enggak. Secara logika sholat kita diterima tapi juga dicatat dosa. Ya. Itu adalah apa? Itu kalau memakai pakaian dari sutra. Karena memang bahannya haram. Beda dengan wanita. Kalau wanita sutra boleh, karena memang dihalalkan. Karena Nabi SAW membolehkan bagi wanita memakai pakaian dari sutra. Adapun laki-laki, Rasulullah dengan tegas melarang. Bahkan dia mengatakan hazani, maksudnya cincin dari emas dan pakaian dari sutra, haramun lidzukuri ummati, adalah haram untuk umatku yang laki-laki. Kemudian yang kedua, halal dari sisi sifatnya. Sifat pakaian itu harus halal. Seperti isbal. Isbal itu adalah haram. Kenapa haramnya isbal? Isbal itu adalah apa? Pakaian yang dijulurkan di bawah mata kaki. Pakaian yang di bawah mata kaki itu namanya isbal. Nah, ini isbal itu kita katakan haram dari sisi sifatnya, bukan haram dari sisi sifatnya. Pakaiannya mungkin halal, iya kan? Dia pakaiannya halal, dia pakaiannya longgar, tebal, iya kan? Tapi haram dari sisi mana? Dari sisi sifatnya. Maka isbal itu haram dari sisi sifat. Maka ya kita katakan pakaian itu harus betul-betul halal dari sisi sifat, yaitu apa? Tidak boleh isbal. Demikian juga haram dari sisi sifatnya, ya kan? Tidak boleh ada, ini yang halal dari sisi sifatnya, tidak boleh ada gambar makhluk hidup. Makhluk hidup itu cuma 2, yaitu apa? Manusia dan hewan. Jadi nggak boleh baju kita itu ada gambar manusia, ada gambar hewan. Itu nggak boleh. Jadi apa saja gambar, ya kan? Gambar-gambar ada manusia dan hewan. Walaupun itu gambar, kita katakan walaupun itu gambar, istilahnya apa? Gambar animasi atau gambar apa ya? Sebenarnya hakikatnya tidak ada. Seperti misalnya Superman, Batman. Hakikatnya ada gak itu? Hakikatnya ada gak Superman?
Tapi kan orangnya ada kan. Itu kan makanya apa? Baju Superman nggak boleh, ya kan? Gambar-gambar walaupun itu gambar Superman nggak ada hakikatnya, Batman nggak ada hakikatnya, Iron Man nggak ada hakikatnya, apa semua lah, Ant-Man, Spider-Man, ya kan? Itu semuanya adalah apa? Tidak ada hakikatnya. Tapi itu kalau masuk dalam gambar itu nggak boleh. Itu namanya haram dari sisi sifatnya, ya kan? Apalagi foto di situ ada gambarnya pas lagi caleg, ya kan? Dia calon legislatif, calon apa gitu. Itu membagikan baju kaos gambar foto dia, nanti suruh nyoblos nomor ini. Nah, itu adalah apa? Ya ini nggak boleh. Ini termasuk nggak boleh kita memakai. Itu termasuk pakaian haram. Nah, termasuk pakaian yang haram. Termasuk yang kita katakan gambar hayalan tadi yang seperti Superman, Batman, Ant-Man, itu gambar hayalan. Itu juga tidak boleh. Atau gambar-gambar, apalagi gambar-gambar syaitan, ya kan? Gambar syaitan, apa misalnya di gambarnya ada, mohon maaf ya kearifan lokal itu, syirik itu dianggap kearifan lokal. Jadi bahasa syirik diganti dengan bahasa, kalau digunakan ke syirik, itu terlalu kasar, keras, ya kan? Tapi kalau kearifan lokal, itu lunak, ya kan? Lembut. Jadi bahasa-bahasa seperti ini adalah apa? Jadi kalau misalnya ada orang lagi menyembah kubur, ada manusia mbah pakai belangkon, kemudian pakai dupa, nanti di situ ada kuburan, di depan kuburan. Nah, ini adalah apa? Itu gambar nggak boleh. Ya, gambar-gambar yang tidak dibolehkan. Ada orang lagi menyembah di kuburan, di bawah pohon, di batuan, di manapun. Nah, kita katakan itu nggak boleh. Itu termasuk, pokoknya yang jelas ada gambar makhluk hidup, itu nggak boleh. Binatang juga nggak boleh, ya kan? Gambar binatang, batik yang motifnya ada gambar burung, ada pokoknya gambar binatang, burung, ya ada baju gambar kerbau, ya, sapi, andong, ya. Itu semuanya adalah pakaian yang tidak boleh. Demikian juga pakaian yang harus halal dari sisi sifatnya. Tidak boleh ada tulisan-tulisan yang menghina Islam. Yang menghina Islam dan kaum muslimin. Itu nggak boleh. Apa misalnya tulisan jenggot no. Nah, itu. Isbal yes, jenggot no misalnya. Itu nggak boleh, iya kan? Kenapa? Karena tulisan itu adalah apa? Ya misalnya apa tadi? Jenggot no, isbal yes. Kalau isbal nggak apa-apa, kalau jenggot cukur. Nah, itu kan tulisan. Nah, tulisan seperti ini adalah apa? Ini termasuk termasuk juga tulisan misalnya apa? Salafi Wahabi sesat. Nah, itu. Nah, ini adalah apa? Ya ini kita kan tulisan menghina. Nah, menghina bukan menghina kaum muslimin saja, tapi itu menghina syariat Islam. Menghina Nabi SAW, menghina para sahabat. Kenapa? Karena kembali salafi itu sebenarnya siapa? Ya kan? Kalau menurut kita salafi itu adalah siapa? Nabi dan para sahabat, ya kan? Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, ini adalah apa? Ungkapan seperti ini tulisan, ya kan? Atau mohon maaf, banyak tulisan dulu pernah ada dagadu, baju dagadu. Apa tulisannya di belakang? Yang baca tulisan ini ketek. Kan baju di belakang yang orang lagi sholat, ya gimana mau orang di belakangnya dia yang baca tulisan ini ketek. Nah, itu kan nggak boleh. Itu akhirnya apa? Itu kan dari sisi manapun itu akan merusak, ya kan? Akan merusak ya persaudaraan, merusak atau menghina orang lain, mengejek tanpa dengan ucapan, tapi itu dengan perbuatan. Kenapa? Orang
kita katakan, jangankan mengatakan orang itu kebun binatang, itu nggak boleh sama sekali. Kemudian yang keempat, bahwa pakaian itu harus halal dari usaha, dari hasil untuk mendapatkannya, ya. Bukan dari hasil-hasil yang haram. Anda beli baju dari uang riba, beli baju dari hasil judi, beli baju dari hasil rampokan dan sebagainya, maka itu bukan pakaian yang halal, bukan pakaian yang sesuai dengan syariat. Jarahan, nah kebetulan menjarah pakaian, gosok, nah, mengambil pakaian temannya tanpa izin, nah, itu termasuk pakaian-pakaian yang tidak syar'i. Anda mungkin merasa, wah, saya memakai keren, tapi itu kan dari hasil riba, dari hasil judi, dari hasil merampok, dari hasil-hasil usaha yang haram yang lainnya. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima pakaian itu adalah tidak boleh ada tasabbuh. Tidak boleh ada tasabbuh. Tasabbuh itu ada 5, menyerupai binatang, menyerupai orang kafir, menyerupai orang-orang musyrik, wanita menyerupai laki-laki, atau laki-laki yang menyerupai wanita. Kemudian yang kelima, menyerupai syaitan. Menyerupai syaitan seperti pakaian Halloween. Karena orang-orang Eropa itu setiap tahun mereka ada pesta Halloween, ya kan? Pesta Halloween. Kalau kita di Jogja di Tugu malam-malam banyak, nah, pakaian pocong, tuyul, genderuwo, ya kan? Padahal setannya orang Indonesia miskin-miskin, kere-kere. Makanya jangan takut dengan setan Indonesia, ya kan? Setan yang paling mahal Indonesia, paling kaya mana? Nggak ada. Coba pocong, pakaian mori. Kain mori itu paling murah sedunia, ya kan? Nggak ada kain mori yang lebih mahal dari kain kain yang lain. Ada nggak kain mori yang paling mahal? Nggak ada. Kain mori semuanya paling murah, itu sudah ma'ruf. Dari Sabang sampai Merauke, Anda beli kain mori itu paling murah, ya kan? Nggak ada kain mori yang paling mahal. Namanya pocong. Kemudian apa? Apalagi tuyul, nggak pakai baju, ya kan? Nggak punya baju, miskin. Nggak punya baju, miskin sekali, ya kan? Genderuwo, sundel bolong, kan? Sekarang banyak setan-setan Indonesia itu miskin-miskin semuanya, nggak ada yang kaya sedikit pun. Beda dengan orang-orang Eropa, orang Barat. Vampir, wah itu kaya itu, ya kan? Vampir itu pakaian kebesaran Cina, ya kan? Kekaisaran Cina, pakaian lengkap. Dracula, Eropa pakai jas, keren dia kan? Dracula pakai jas. Indonesia nggak ada, miskin. Maka jangan. Termasuk juga ya pakaian-pakaian binatang, kostum-kostum binatang, kucing, ya kan? Beruang, harimau dan sebagainya. Kemudian yang keenam, syarat pakaian yang sesuai syar'i, wanita tidak boleh memakai wangi-wangian ketika keluar rumah. Adapun di dalam rumah, insya Allah wanita itu hukumnya adalah boleh. Dan yang ketujuh, tidak menunjukkan pakaian kesombongan atau pakaian syuhrah. Kalau Anda pengen dikenal oleh orang, dikenal dengan apa, supaya Anda terkenal, Anda pakaian syuhrah. Syuhrah itu misalnya di sini lengan panjang, yang sini lengan pendek. Wah, itu syuhrah, itu nggak boleh. Itu termasuk pakaian untuk, iya kan? Ini kan model keren apa ya kan? Ini panjang, ini pendek. Celana dibeset-beset, orang supaya lihat dengkulnya atau dibolongi dengkulnya. Nah, ini kan termasuk yang pertama haramnya karena itu memperlihatkan aurat. Yang kedua memang kalau pengen itu memang syuhrah untuk pengen terkenal, ya itu nggak boleh, ya kan? Saya juga selalu mewanti-wanti mahasiswa ketika memakai pakaian jaket alma mater. Jaket alma mater itu hati-hati. Kalau Anda bangga, ada rasa bangga dengan pakai jaket alma mater, itu sudah pakaian syuhrah. Itu haram hukumnya. Haram hukumnya, ya kan? Kenapa? Karena dia merasa bangga kalau memakai pakaiannya.
Ada wisuda pakai toga, pakai wisuda pakai jas, pakai baju wisuda, jubah. Ya. Kalau Anda bangga dengan itu pakaian syuhrah, nggak boleh. Harus betul-betul dibersihkan dari semuanya. Ya. Bersihkan semuanya. Ya. Sarjana hanya pindah kanan ke kiri jadi sarjana. Ya. Secara ya hanya itu, kalau Anda bangga dengan itu sudah. Apa sebenarnya sama itu tidak boleh. Pakaian kesombongan itu banyak, ya kan? Artinya untuk menunjukkan bahwa dia merasa kan ada orang pakaian, ketika dia memakai pakaian dia merasa lebih hebat daripada yang lain, lebih tinggi derajatnya daripada orang lain. Tapi ini syarat-syarat pakaian yang sesuai dengan syariat. Kemudian syarat yang kelima dari sholat adalah harus menghadap ke arah kiblat. Ya, kiblat kita itu adalah Ka'bah, Baitullahil Haram. Ya, harus menghadap ke Baitullah. Adapun dalilnya dari Al-Qur'an, firman Allah, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra." Ya, pakailah palingkanlah wajah kalian ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Artinya arah. Kalau Anda melihat Ka'bah ya di depan Ka'bah. Kalau Anda tidak melihat Ka'bah ya itu arah. Seperti Indonesia itu kan arah. Ya kan? Indonesia adalah arah karena tidak melihat Ka'bah langsung. Jadi hanya arah. Adapun kondisi-kondisi bolehnya sholat tidak menghadap arah kiblat, di sini ada empat orang yang boleh tidak menghadap arah kiblat. Siapa? Bila dalam kondisi perang. Perang itu kiblatnya mana? Musuh. Kiblat itu adalah musuh walaupun tidak menghadap arah kiblat. Yang kedua, sholat nafilah di atas kendaraan, dalam perjalanan, dalam safar ya boleh tidak menghadap arah kiblat. Menghadap kemana saja boleh. Kemudian yang ketiga adalah orang yang memang tidak tahu arah kiblat. Dia tidak tahu arah kiblat, ya sudah, kita katakan adalah apa? Dia boleh sholat. Itu sah sholatnya, karena memang tidak tahu arah kiblat. Dan yang keempat, orang itu lupa. Dia lupa kalau kiblatnya sana, ternyata dia sholat membelakang karena lupa. Tapi ini adalah apa? Orang-orang, adapun dalilnya bisa antum baca sendiri. Jadi kesimpulannya bahwa barang siapa yang sudah berusaha menghadap ke arah kiblat, kemudian dia sholat menghadap ke arah yang dia yakini, kemudian ternyata keliru arah, maka sah sholatnya, tidak perlu dia mengulanginya. Sebagaimana hadits dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, yang keenam, syarat sahnya sholat yang keenam adalah niat. Niat itu adalah orang yang sholat. Jadi niat itu adalah perbuatan hati. Sebenarnya apa? Perbuatan hati, bukan perbuatan lisan. Jadi hendaknya orang yang sholat itu ketika dia sholat itu harus menentukan niat sholat yang hendak dia lakukan. Kalau dia sholat asar, dia harus niatnya sholat asar. Kalau sholat duhur, dia niatnya harus sholat duhur. Dan ini sudah kita bahas dalam pembahasan yang sebelumnya, ya kan? Pertemuan yang sebelumnya berkaitan dengan hukum-hukum niat. Dan niat itu tidak ada satupun niat itu dilafadzkan. Karena Nabi SAW itu tidak pernah melafadzkan niat sama sekali. Tidak pernah melafadzkan niat sama sekali. Itu tulisannya mungkin keliru ya. R di situ ya. Di bagian niat ada karena Nabi dan para sahabatnya tidak pernah melafadzkan. Sama sekali tidak pernah melafadzkan. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika memulai sholat itu langsung diawali dengan takbir. Tidak ada mengatakan nawaitu usolli atau usolli zuhra arba rakaatin, usolli al-asra arba rakaatin, usolli al-maghriba salasa rakaatin, usolli subha rakataini.
imaman atau ma'muman, qadaan aw wadaan, ya, mustaqbilal qiblah atau apa namanya. Itu semuanya tidak ada contohnya. Seandainya itu adalah kebaikan, tentu yang pertama kali mengajarkan adalah Nabi, ya kan? Tentu yang pertama kali mengajarkan itu adalah Nabi. Kemudian apa? Kalau Nabi yang mengajarkan, mesti dipraktekkan oleh. Apakah kemudian Nabi SAW mengajarkan disembunyikan oleh sahabat? Kan tidak mungkin, ya kan? Apakah kemudian tabi'in mengerjakan, sahabat tidak pernah sahabat tidak pernah mengajarkan kepada tabi'in, tapi tabi'in mengamalkan? Boleh enggak? Enggak pernah. Enggak ada satupun, ya kan? Tidak ada satupun dari kalangan sahabat, tabi'in maupun tabi'ut tabi'in sampai kepada imam-imam sampai sekarang enggak ada dalil. Mengatakan nawaitu sholli. Diamalkan dulu baru cari dalil. Ya kan? Diamalkan dulu baru cari dalil. Apalagi dalilnya dipaksakan. Mana dalilnya nawaitu usolli dzuhra arba rakaatin? Dalilnya ada. Dalilnya mana? Hadits Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Apa diartikan? Diplesetin. Sallu, sholatlah kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana aku muni usolli, ya kan? Ya kan? Sholatlah sebagaimana aku muni usolli. Sallu kama ra'aitum, ini kan dipaksakan. Jadi diamalkan dulu baru kemudian cari-cari dalil. Jadi guyonan, ya kan? Kiai ngomong, oh dalilnya usolli mana? Sallu kama ra'aitumuni usolli, ya kan? Jamannya enggak dong, ya kan? Kalau artinya bahasa Indonesia yang sahih, yang benar kan, sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Tapi kan itu diplesetin. Pleset itu artinya apa? Pleset itu kan dari play setan, ya kan? Plesetan itu artinya play setan, setan yang bermain. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana aku muni usolli. Ya, usolli adzuhra arba rakaatin, al-maghrib salasa rakaatin. Ini adalah apa? Nah, ini semuanya adalah sama sekali tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Dan itu termasuk bid'ah dalam masalah ini. Wallahu taala a'lam. Tapi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Qulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Izin bertanya, kalau misalkan suatu masjid itu terjadi, terus mungkin kurang geser sedikit kiblatnya, itu apakah harus urut kiblat atau lurus saja? Kalau kiblat itu tidak mesti harus persis. Karena Allah tadi menyebutkan apa? Fawallu wujuhakum, artinya menghadaplah ke arah. Namanya arah itu tidak mesti pas. Tidak mesti pas, itu namanya arah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Nabi SAW juga dalam riwayat Imam Ahmad, ma bainal masyriqi wal maghribi kiblat. Antara timur dengan barat itu arah kiblat. Penduduk Madinah itu kan kiblatnya selatan. Maka apa kata Nabi? Anda antara timur dengan barat itu adalah kiblat. Anda geser ke kiri itu kiblat. Anda lurus kiblat. Anda mencong ke kanan sedikit itu kiblat. Sama dengan di Indonesia. Di Indonesia apa? Antara utara dengan selatan kiblat. Ya kan? Anda mencong ke selatan sedikit kiblat. Lurus kiblat. Ke utara sedikit ya kiblat. Itu tidak ada masalah, ya kan? Enggak ada masalah. Adapun nanti dibuat seluruh masjid yang ada di ini bisa jadi adalah ya kita katakan, jadi itu bukan keharusan. Jadi bukan keharusan bahwa harus persis ke arah Ka'bah. Ya. Karena Nabi SAW dalam hadits, dan ini pendapat yang paling kuat. Sebenarnya apa? Dia lurus saja itu sudah kiblat, nggak perlu dimiringkan. Allah Ta'ala.